Shalom Bapak Ibu, ya, selamat sore, selamat kita beribadah bersama-sama. Apakah sore hari ini Bapak Ibu bersuka cita? Amin. Saya mengajak mari kita bangkit dari tempat duduk kita, berikan salam dan senyum satu dengan yang lain. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, sore ini kita memperingati dan merayakan akan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Setelah dia bangkit dari kematian, dari kubur, 40 hari dicatat dalam Alkitab, dia masih ada di dalam dunia. Dan setelah itu, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Besar di surga. Kenapa dia duduk di sebelah kanan Allah? Alkitab mencatat dalam Ibrani 10 ayat 12. Karena pekerjaan Kristus dalam penebusan manusia akan dosa sudah selesai. Karya penebusan dosa manusia sudah sempurna karena korban yang dia berikan adalah sempurna. Ya, tidak ada dosa yang tidak dapat diselesaikan. Semua dosa manusia dapat diselesaikan oleh Kristus karena korbannya adalah sempurna. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita akan mengagungkan, kita akan menyambut, kita akan menyembah Tuhan kita yang telah naik ke surga pada sore hari ini. Kita akan persiapkan hati kita. Kita akan memuji-muji nama Tuhan. Tuhan, aku ingin kemuliaan-Mu datang memenuhi tempat ini. Bila kekudusan-Mu ya Tuhan akan memenuhi hati kami, kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Katakan kami umat-Mu bersujud. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Terbuka, kemuliaan-Mu datang. Katakan penuhi tempat ini, tempat ini.
Kami menyembah Allah yang kudus, Allah yang maha kuasa, Allah yang hadir di tengah-tengah perhimpunan kami pada sore hari ini. Kami mengucap syukur karena kami diizinkan merayakan iman untuk terus membangun kehidupan kerohanian kami, agar pada akhirnya menjadi serupa seperti Kristus di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami ingin serahkan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Sore hari ini kita boleh bersama-sama diizinkan untuk boleh merayakan atau memperingati hari kenaikan Kristus ke surga. Adalah satu anugerah tersendiri yang Tuhan beri dan percayakan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Karena kenaikan Kristus ke surga mengingatkan kepada setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kristus adalah Tuhan, itu jelas. Tetapi tidak hanya berhenti untuk menerangkan Kristus adalah Tuhan. Tapi setiap kita hidup di waktu yang jeda, di mana kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka ada tugas tanggung jawab yang harus kita kerjakan dan kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya, sehingga ketika Tuhan datang yang kedua kali, sungguh akan menjumpai kita adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan dan menikmati janji anugerah yang Tuhan beri, keselamatan, di mana Tuhan ada, surga yang Tuhan janjikan kepada setiap kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara, di sepanjang ibadah kenaikan Tuhan Yesus, kita terus mengucap syukur kepadanya dan terus kita arahkan hati kita kepada Tuhan, bahkan sepanjang kehidupan kita, sehingga janji anugerah yang Tuhan beri sungguh boleh menjadi bagian dari kehidupan setiap kita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati Bapak Ibu, Saudara sekalian.
Bapak Ibu, kenaikan Yesus Kristus ke surga ini membuktikan bahwa surga itu bukan khayal, bukan dongeng, bukan sebuah impian. Tapi surga itu adalah sebuah kenyataan, sesuatu yang pasti yang disediakan bagi kita. Karena dalam Yohanes 14 dikatakan, dia pergi kepada Bapa, dia naik ke surga. Jelas menyediakan tempat bagi kita. Dan setelah selesai dia menyediakan tempat bagi kita, dia juga berjanji, aku akan kembali untuk membawa engkau, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus itu empunya kerajaan surga. Yesus yang memegang kunci kerajaan surga. Kalau Yesus yang empunya surga, memegang kunci kerajaan surga, dia yang membawa kita ke surga, dipastikan kita akan sampai di sana. Makanya Thomas kan berkata, Tuhan, kami tidak tahu jalan ke situ. Yesus katakan, engkau yang akan aku bawa, aku yang akan membawa engkau. Kamu pasti tahu jalan ke situ. Kalau Yesus membawa kita ke tempatnya, sudah dipastikan surga itu sesuatu yang pasti, dan kita akan sampai di tempat itu di mana Yesus berada. Kita pun berada. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, kita naikkan pujian PPR 1 nomor 117. Ya, dia yang telah memiliki kunci kerajaan surga, dia sanggup membuka surga itu. Kita naikkan pujian ini. Pintu tak terbuka, tanda setia, kecapi berbunyi, malam bernyanyi. Sambut Raja kasih, Yesus yang mulia, dengan kemenangan naik ke surga. Dia naik ke surga, tugasnya jelas. Kami mau bernyanyi, puji padanya. Dia memberi selamat demi darahnya, malah memberi hormat di dalam surga. Takkan dapat susah dan takkan mati. Yesus Raja mulia, dia naik ke surga, tugasnya jelas. Kami mau bernyanyi, puji padanya. Dari tempat kudus dia doakan, serta dipanggilnya anak-anaknya. Tuhannya sedia bagi salehnya. Yesus Maha Kasih hidup selamanya. Dia naik ke surga, tugasnya jelas.
Bapak Ibu, Yesus naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Dia pasif, cuman duduk dan tidak berbuat sesuatu. Alkitab mengatakan dalam Ibrani pasal 8 ayat 1 dan ayat 2. Dia melayani ibadah dikatakan. Ibrani pasal 7 dan di kitab Roma dikatakan melayani ibadah. Yaitu dia sebagai pengantara, sebagai pembela. Di dalam Alkitab bahasa Inggris dijelaskan apa yang dimaksud dengan pembela, apa yang dimaksud dengan pengantara, yaitu pendoa syafaat. Makanya pujian ini dikatakan tadi Mazmur PPR 1 nomor 117. Ia naik ke surga, tugasnya jelas. Dia menjadi pendoa syafaat bagi kita. Ya, sebagai imam besar, dia berdoa syafaat kepada Bapa. Lah banyak orang yang salah tafsir. Yesus itu kan Tuhan, kok dia berdoa kepada Bapa? Dalam konteks dia sebagai imam besar, dia berdoa. Ya, sama halnya kok Yesus mati gitu. Itu yang mati kemanusiaannya. Dia Tuhan, tidak mungkin dia bisa mati. Dia tidak bisa mati karena dia Tuhan. Tapi dalam konteks kemanusiaannya di dalam dunia, ia bisa mati karena dia lahir sebagai manusia. Kita bersyukur kita punya Yesus yang tidak selesai hanya menebus dosa kita, tapi dia menjadi pendoa syafaat bagi kita. Sore ini kita akan rendahkan hati kita. Kita mau berdoa, kita menyerahkan setiap pergumulan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada satupun anak Tuhan yang berdiam diri. Sampaikan apa yang menjadi beban dan masalah hidup kita. Dia imam besar. Dia ikut berdoa syafaat bagi kita. Serahkanlah segala persoalan hidup kita ini kepada Tuhan. Di dalam namanya ada jaminan yang kekal yang diberikan kepada kita. Kita naikkan pujian ini, setelah itu kita akan berdoa syafaat. Seluruh persoalanmu, katakan sebab di dalam namanya, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala berkat. Serahkanlah hidup, serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala berkat. Katakan berseru, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, yang akan memberi perdamaian abadi. Seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala berkat. Serahkanlah hidupmu,
jaminan kekal di dalam segala berat. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Mari kita akan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena di hari yang kami peringati sore ini, Kau naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tata yang Maha Besar di surga. Kami memiliki Tuhan sebagai imam besar yang sangat peduli kepada kami. Engkau yang sudah menyelamatkan kami, tapi sebagai imam besar Engkau tetap terus mendoakan kami. Karena di dalam hidup ini kami sangat membutuhkan Tuhan. Kami sangat membutuhkan topangan dan kepedulian Tuhan kepada kami. Banyak perkara yang terjadi di dalam kehidupan kami, yang kadang-kadang menurut kami tidak sesuai dengan apa yang kami kehendaki, yang kami ingini. Tapi justru itu terjadi di dalam kehidupan ini. Bahkan ada perkara-perkara yang secara tiba-tiba mengejutkan kami dan harus kami terima di dalam hidup ini. Sesuatu yang pahit, Tuhan. Sesuatu yang tidak enak mungkin. Tapi kami sangat mempercayai ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami dipastikan Tuhan, kami akan baik-baik saja. Karena Engkau yang memelihara iman kami, Engkau yang memelihara kehidupan kami. Kami bisa kuat. Kami bisa tetap terus memiliki semangat di dalam hidup ini. Bukan karena kami, tapi Tuhan yang menyertai di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau Bapa yang setia, yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kami sebagai yatim piatu. Tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami seorang diri. Bahkan ketika kami di dalam lembah kekelaman sekalipun, janji-Mu adalah Engkau ada beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk sore hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada. Sore hari ini dengan hati dan iman kami menghadap hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur, kami memuliakan Tuhan di tempat ini. Untuk kasih-Mu yang begitu besar, yang melebihi dari apa yang kami pikirkan, yang kami bayangkan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, Engkau pemelihara hidup kami. Bersama Tuhan kami akan sanggup melakukan segala perkara. Segala hal boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Tetapi ketika kami berpegang teguh kepada Tuhan, kepada kebenaran-Mu, kami bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Kami menempel kepada sumber hidup, kami melekat kepada sumber hidup. Disitulah Tuhan, kami bisa tegar. Kami diberikan kemampuan untuk bisa menghadapi hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Secara khusus kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, yang sudah sekian tahun Tuhan bergumul dengan sakit mereka. Bukankah Engkau yang mengajar kepada kami, supaya kami menyerahkan setiap beban hidup kami kepada Tuhan, dan janji-Mu Engkau akan memberikan kelegaan kepada kami. Karena sesungguhnya Tuhan, penyakit kami yang Engkau tanggung di atas kayu salib, oleh kuasa bilur-Mu Engkau berjanji bahwa Engkau sudah menyembuhkan dan memulihkan keadaan kami anak-anak-Mu. Engkau Tuhan juga berjanji,
bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kami. Sesuatu yang baik akan muncul lewat apa yang kami derita di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami bisa memuliakan Tuhan. Kami bisa mengagungkan Tuhan. Karena Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk Pak Armi Janta, kami menyerahkan untuk Bu Uning, Pak Liston, Pak Rudi. Kami menyerahkan untuk proses kesembuhan dari hamba-Mu Ibu Rena, juga hamba-Mu yang Kau kasihi, untuk Bapak Yosua Hendrawan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan, bukan rancangan kekhawatiran, bukan rancangan yang membuat kami menjadi takut dan gentar di dalam hidup ini. Tapi rancangan yang membuat hati kami memiliki damai sejahtera di dalam Kristus. Sebab kebaikan dan kemurahan-Mu Engkau sediakan bagi anak-anak-Mu ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Kami menyerahkan gereja ini juga ke dalam tangan Tuhan. Perjalanan gereja ini hampir 91 tahun. Engkau sebagai kepala gereja tidak pernah membiarkan gereja ini. Engkau terus mengarahkan dan memimpin gereja ini. Sehingga gereja ini Tuhan akan bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Gereja menjadi jawaban bagi banyak orang. Gereja menjadi jawaban bagi orang yang membutuhkan keselamatan dan kebenaran yang hakiki, yang sejati, yaitu di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Gereja ini biarlah boleh bergerak dan berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan pakai kami setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, dengan segala keberadaan dan kesederhanaan kami. Kami bisa memenangkan jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya ke dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih kami menyerahkan untuk program gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Pimpin dan tolong kami Tuhan, supaya program yang kami canangkan untuk membangun kehidupan spiritual kami sebagai jemaat, sebagai anak Tuhan. Kami akan dipenuhi kehidupan kami dengan kebenaran-Mu, dengan hal-hal yang kami butuhkan dalam kehidupan pengiringan kami kepada Tuhan. Tapi di satu sisi kami juga membutuhkan Tuhan sebuah tempat pengembangan untuk pelayanan kami yang ada di tempat ini. Dan Tuhan akan memenuhi dan menolong setiap jemaat ini. Terima kasih Tuhan. Sore ini kami menyerahkan Tuhan ibadah dan pelayanan kami kepada Tuhan. Roh Kudus Engkau hadir di tengah kami. Jamah setiap kami, lawat setiap kami. Kami ingin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan, nama Yesus itu di atas segala-galanya. Di dalam nama Yesus ada jawaban. Dalam nama Yesus ada kelepasan. Kita serukan nama Yesus di tempat ini bersama-sama. Kita naikkan pujian ini. Dan setelah pujian ini nanti komisi senior akan mempersembahkan sebuah pujian. Bangkit, serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa
benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Kita akan mendengarkan persembahan dari Komisi Senior. Nanti setelah persembahan dari Komisi Senior saya serahkan pada Ibu Pendeta Utari untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Komisi Senior.
Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan yang Tuhan beri sampai hari ini. Lewat Roh Kudus yang tinggal di hati kami dan di antara kami. Sehingga setiap kami dimampukan untuk boleh hidup di terang kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu petang hari ini kami terus membutuhkan asupan makanan rohani kami. Agar tidak hanya roh kami menjadi segar, tetapi juga kuat dan kokoh. Bahkan dipakai oleh Tuhan menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Untuk mewartakan kasih Kristus kepada saudara-saudara kami. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Baik hamba-Mu maupun jemaat-Mu yang mendengar, kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan sore hari ini. Amin. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat. Dia naik ke surga." Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan dengan benih kebenaran firman Tuhan. Petang hari ini kita diingatkan bersama-sama memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga sering diingatkan atau mengingat kembali misalnya hari ulang tahun, hari kelahiran kita, hari pernikahan, hari kemerdekaan. Mengapa kita perlu mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita? Kalau hari ulang tahun ketika kita masih anak-anak, maka kita memiliki harapan-harapan dalam kehidupan ini. Semakin menginjak remaja, maka kita diingatkan bahwa sekarang saya sudah remaja, bukan anak-anak lagi. Dengan bertambahnya tahun kemudian, kita memperingati kelahiran kita, menjadi pemuda. Maka kita diingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah bisa bertanggung jawab dan mengambil keputusan di dalam kehidupan ini. Dan seterusnya, sampai dengan kemudian kita menjadi dewasa dan senior. Kita diingatkan dengan bertambahnya usia, maka kita diingatkan akan kehidupan yang kita jalani semakin pendek. Apa yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Agar waktu yang singkat sungguh boleh tetap berkenan kepada Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi
banyak orang. Demikian juga petang hari ini kita memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ketika kita diingatkan tentang peristiwa ini, maka memori kita kembali dibuka. Peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan setiap kita. Allah yang mengasihi manusia, mati, bangkit, dan sekarang kita memperingati kenaikannya ke surga. Mengapa kita perlu memperingati? Agar kita diingatkan di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah rutinitas yang kita lakukan setiap hari. Kita diingatkan bahwa ada peristiwa yang penting dalam sejarah ini. Kenaikan Kristus ke surga. Dan tidak hanya berhenti Kristus yang naik ke surga, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa ia pun akan datang dengan cara yang sama. Mengapa kita perlu memperingati? Karena ini adalah peristiwa yang sangat penting bagi perjalanan hidup dan perjalanan iman kita pribadi lepas pribadi. Kalau kita mengatakan bahwa ini peristiwa penting, maka setiap kita harus memberi perhatian khusus kepada sesuatu yang kita anggap penting di dalam kehidupan kita, termasuk peristiwa kenaikan Kristus ke surga yang kita peringati pada petang hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga sebagai salah satu bukti bahwa Yesus adalah benar-benar Allah. Sehingga membuat kita tidak perlu ragu lagi bahwa iman yang kita pilih percaya kepada Kristus adalah iman yang sudah pas, sudah tepat di dalam kehidupan setiap kita, karena Yesus adalah benar-benar Allah. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan hanya sekedar omong kosong yang dibicarakan atau direkayasa sedemikian rupa, baik oleh tentara-tentara Romawi maupun para imam yang ada. Karena peristiwa kenaikan Tuhan Yesus bukan hanya disaksikan, dilihat satu atau dua orang, tetapi dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3 sampai ayat 7, maka di situ disebutkan ada sekitar 500 orang yang berkumpul di sana. Jadi ini satu peristiwa yang real, satu peristiwa sejarah yang pernah terjadi untuk menguatkan dan meneguhkan iman setiap kita pribadi lepas pribadi. Tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi Yesus sendiri menyatakannya, menyampaikannya di kitab Injil Yohanes pasal 14 yang saya sudah bacakan di ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-4. Bahwa memang Yesus akan pergi meninggalkan para murid, meninggalkan dunia ini dan menyediakan tempat bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus.
Dan Yesus sendiri berbicara menyampaikan pesannya. Tidak hanya Yesus akan pergi ke surga, tetapi juga ia akan kembali dan akan menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga setiap kita yang percaya kepadanya tahu di mana tempat Kristus berada, di mana kita pun juga akan berada. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi firman Tuhan juga mengatakan bahwa dan kemana Kristus pergi yaitu ke surga, maka kita pun akan tahu jalan ke sana. Bukan dengan pakai Google Map, tetapi bagaimana kita sungguh-sungguh percaya, kita sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, menghidupi iman keyakinan kita. Maka di situ jaminan Tuhan beri dan Tuhan anugerahkan kepada kita. Hal yang lain lagi adalah ketika Tuhan Yesus naik ke surga, agar Sang Penghibur atau Roh Kudus itu dicurahkan, dianugerahkan kepada setiap kita. Dan kita akan peringati 10 hari sesudah hari ini. Dan saat ini kita merasakan bahwa Roh Allah, Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita dan menyertai perjalanan hidup yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga bukan akhir dari segala-galanya. Ibarat satu buku bukan bagian penutup, tetapi karena masih ada janji Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan di petang hari ini, bahwa Kristus yang naik ke surga itu, maka ia akan datang kembali dengan cara yang sama. Dan janji itu belum digenapi. Janji itu diberikan kepada kita, saya dan Bapak Ibu, dan kita sedang menunggu penggenapan janji Tuhan itu. Dan janji yang Tuhan berikan kepada setiap kita tentang kedatangannya yang kedua kali, Alkitab juga menjelaskan, menolong kepada setiap kita, Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kita semua tidak tahu kapan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apakah penjemputan Tuhan itu secara personal dalam hidup kita, berarti kita dipanggil oleh Tuhan karena tugas tanggung jawab kita sudah selesai? Atau kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah di mana Kristus datang di awan-awan dan menjemput semua orang-orang yang percaya, orang-orang yang mati dibangkitkan. Apakah itu yang terjadi? Berarti skalanya universal. Kita tidak tahu waktu dan saatnya. Tetapi yang sangat jelas dan pasti adalah bahwa sekarang saat ini kita hidup di zaman masa jeda, masa penantian, tapi juga sekaligus kita hidup pada zaman kasih karunia Allah, di mana pengampunan Tuhan beri kepada kita. Siapapun yang percaya dan menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupannya, maka ia akan mendapatkan anugerah keselamatan
seperti yang Tuhan janjikan kepada setiap kita. Di masa jeda, di masa penantian, menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, ketika ia bangkit setelah ia naik ke surga. Maka yang sangat penting dan menjadi penentu bagi saya dan Bapak Ibu Saudara adalah bagaimana setiap kita merespon dengan antusias dalam situasi dan suasana di mana kita hidup diperhadapkan dengan berbagai macam hal, berbagai macam situasi, berbagai macam suasana, satu sama lain saling tarik-menarik. Tidak hanya diri kita, kedagingan kita, kebutuhan kita, tetapi juga kuasa kegelapan pun juga ingin menarik kita, membawa kita untuk jauh daripadanya dengan berbagai macam peristiwa, berbagai macam hal yang mencoba membawa, menarik kita agar jauh daripada Tuhan. Hidup tidak memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Ingat Bapak Ibu bahwa Roh Kudus sudah diberikan kepada setiap kita. Agar kita bisa menjadi pemenang di dalam kehidupan ini, di masa penantian itu, dan kita terus bertahan di dalamnya sampai garis akhir, maka hanya pertolongan Roh Kuduslah yang akan menolong dan memampukan setiap kita. Bahkan ketika di saat-saat situasi-situasi yang berat, ketika hati kita, pikiran kita serahkan kepada Tuhan, maka di situ justru kita akan merasakan kuasa Allah lewat Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan setiap kita, yang menguatkan dan meneguhkan di dalam kehidupan yang kita jalani. Kita terus masih akan bisa melihat hal-hal baik, hal-hal positif yang kita dapatkan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan, bahwa di situ ada pertolongan Tuhan, di situ ada Allah yang berkuasa, di situ ada Tuhan yang menolong dalam setiap kesulitan pergumulan kita. Sehingga justru iman kita semakin dikuatkan dan diteguhkan. Kalau kita terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan, mengizinkan Roh Kudus bekerja secara leluasa di dalam kehidupan setiap kita. Mari di masa tenggang, di masa jeda atau penantian ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita jangan salah prioritas di dalam hidup ini. Kalau kita menganggap inilah masa-masa di mana ini penting, kehidupan kita dalam dunia ini menjadi penentu, apakah kita akan menikmati surga yang Tuhan sudah sediakan dan persiapkan bagi kita. Atau sebaliknya, berkat itu tidak menjadi kehidupan setiap kita. Maka itu ditentukan oleh respon dan sikap kita terhadap anugerah keselamatan yang Tuhan beri dan limpahkan di dalam kehidupan setiap kita. Jangan salah dalam mengambil prioritas dalam kehidupan ini. Meskipun di realita kehidupan yang kita tapaki, yang kita jalani, kita dihadapkan dengan berbagai macam hal. Apakah itu pekerjaan yang kita tekuni dan Tuhan percayakan kepada kita, atau keluarga yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita,
atau mungkin status di dalam hubungan kemasyarakatan yang Tuhan juga percayakan, Tuhan tempatkan kepada setiap kita. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, tidak boleh mengasihi, membangun keluarga yang baik, mengembangkan hubungan masyarakat yang baik di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi jangan sampai semuanya itu menjadi yang terutama sehingga kita mengabaikan yang utama, yang prioritas di dalam kehidupan setiap kita. Lalu bagaimana caranya di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah bermasyarakat, di tengah-tengah mencukupkan kebutuhan hidup kita? Maka pakailah semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan sebagai bentuk ibadah kita. Saya bekerja sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan. Berarti kita bekerja dengan baik, dengan bertanggung jawab, dengan jujur, dengan benar. Ketika kita membangun rumah tangga, membangun keluarga, kalau kita berkata bahwa dalam rangka saya beribadah kepada Tuhan, berarti bagaimana menjadi suami, menjadi istri, menjadi anak-anak, menjadi menantu, menjadi mertua, dan selanjutnya menjadi yang baik, menjadi saluran berkat bagi mereka. Bahkan bagaimana mereka bisa bertumbuh imannya lewat kehidupan yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Kasih Kristus memancar di dalam kehidupan setiap kita. Kolose 3 ayat 23 berbunyi demikian. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan mengajarkan kepada setiap kita. Di waktu yang Tuhan masih beri dan anugerahkan kepada kita. Bagaimana kita terus membangun spiritual kita, membangun kerohanian kita, agar kita menjadi kuat dan menjadi teguh jikalau kita diperhadapkan dengan berbagai macam masalah, berbagai macam pengajaran. Iman kita tetap kokoh dan tidak goyah. Tetapi tidak hanya berhenti bagaimana kita tetap menjadi kuat dan kokoh dalam kehidupan ini. Namun sebaliknya bagaimana kita bisa menghidupi setiap firman itu sehingga hidup kita diberkati, tetapi juga sekaligus menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagi setiap kita ketika kita melihat diri kita dan mengoreksi bahwa kita mengatakan, saya sudah menghidupi akan firman itu. Saya melekat kepada Kristus di dalam masa-masa penantian. Saya sudah menempatkan Kristus sebagai prioritas utama di dalam kehidupan setiap kita. Maka jangan sampai berhenti dalam aras di sana. Tetapi mari kita terus jaga, kita terus pelihara. Jangan sampai iman kita atau api itu menjadi redup karena berbagai macam hal yang terjadi di sekitar kita kalau kita tidak peka di dalamnya. Bahkan jangan sampai mungkin padam api iman keyakinan kita. Bagaimana agar tetap menyala? Maka tidak ada jalan yang harus kita tempuh selain
kita tetap melekat kepada Kristus. Terus merasa haus dan lapar, terus rindu hidup diperbaharui dari hari ke hari sampai kapan? Sampai garis akhir, sampai garis finish kehidupan setiap kita. Demikian juga ketika kita berefleksi tentang hari kenaikan Kristus di surga, di mana sebagai masa jeda, masa waktu yang harus kita gunakan sebaik-baiknya. Lalu kita bercermin dengan kehidupan yang sudah kita jalani. Kita menyadari benar bahwa Tuhan, aku ini berdosa, aku ini tidak layak, hidupku tidak benar, hidupku tidak berkenan kepada Tuhan. Maka selagi nafas hidup masih melekat di dalam tubuh diri kita. Inilah satu kesempatan yang Tuhan beri dan Tuhan anugerahkan bagi kita. Mari kita membuat lembaran baru dalam kehidupan ini. Lupakan hidup yang lama, hidup yang tidak berguna, hidup yang mendukakan akan hati Tuhan. Malam ini menjadi pijakan bagi kita menata hidup ini menjadi semakin lebih baik, beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, menempatkan Kristus yang utama di dalam kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan di dalam kehidupan ini. Jangan sampai ketika Tuhan datang yang kedua kali, di mana kesempatan demi kesempatan sudah Tuhan beri, tetapi kita abai, kita salah prioritas, kita salah mengarahkan iman kita kepada Allah yang benar. Kita mengejar sesuatu yang sifatnya sementara dan duniawi dan melupakan akan Tuhan. Tetapi mari kita bersama-sama terus membangun iman kita, satu sama lain saling menguatkan, satu sama lain saling mengingatkan. Itulah fungsinya tubuh Kristus. Itulah fungsinya kita bergereja bersama-sama. Karena Tuhan tahu kita tidak sempurna. Dan Tuhan sengaja satu tubuh Kristus saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Apakah sebagai mata, tangan, telinga, kaki, rambut, sebagai kuku, apapun dalam tubuh Kristus, mari kita saling melengkapi, saling menyempurnakan di dalam Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang yang kedua kali, maka Tuhan berkata kepada kita, "Hei hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Kita disambut oleh Tuhan karena kita di dalam masa jeda itu sungguh-sungguh serius menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan sampai seperti seorang yang digambarkan diberi talenta satu, dia kemudian sembunyikan itu, dia simpan, lalu ketika tuannya datang satu talenta dia kembalikan. Maka Tuhan sendiri yang menolaknya. Jangan sampai itu terjadi atas kehidupan setiap kita. Karena orang yang beriman berarti orang yang melakukan sabda kebenaran firman Tuhan itu. Matius pasal 7 ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, yaitu kepada Tuhan, 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 akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Biarlah firman ini sungguh boleh mengingatkan kita, memotivasi, mendorong, sekaligus menegur kita. Inilah waktu
kesempatan yang Tuhan beri ketika kita memperingati hari kenaikan Kristus ke surga. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk sabda kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Sungguh kami mengucap syukur karena kembali kami diingatkan Tuhan yang naik ke surga. Maka Tuhan juga yang akan turun untuk yang kedua kali, yang waktu dan saatnya kami tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan pasti datang untuk menjemput kami, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Oleh karena itu ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang mendengarkan sabda kebenaran firman ini. Agar semangat kami, hati kami, roh kami semakin berkobar-kobar. Cinta yang mula-mula kepada Kristus bertumbuh di dalam setiap kami. Kami kembali antusias, kami kembali memprioritaskan Kristus di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah perjalanan peziarahan hidup yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami. Roh Kudus, kami mengakui bahwa tanpa Roh Kudus kami tidak akan sanggup untuk melakukannya. Tanpa pimpinan dan tuntunan Roh Kudus yang tinggal di hati kami tidak akan sanggup sekecil apapun untuk mengerjakan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon ya Roh Kudus, tolong setiap kami, baik hamba-Mu maupun sidang jemaat-Mu, agar setiap kami sungguh dimampukan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami tahu dan kami mengerti. Kami menghidupi sabda-Mu sehingga waktu yang tidak kami tahu, kami tetap siap, baik dalam situasi baik ataupun dalam situasi yang kurang baik. Kami tetap siap di dalam Engkau, sehingga kami kedapatan sebagai anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Kami boleh menikmati anugerah yang Tuhan sediakan bagi setiap kami, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami mengucap syukur untuk sabda kebenaran firman Tuhan petang hari ini. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya, saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya ambil dalam Mazmur pasal 50 ayat 23. Bapak Ibu bisa menyimak. Siapa yang mempersembahkan syukur kepada korban, ia memuliakan aku huruf besar. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan ku perlihatkan kepadanya. Saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Petugas bisa maju ke depan. Tuhan, terima kasih Kau sudah memberkati ibadah pada sore hari ini. Dan sore hari ini dengan hati yang mengucap syukur, kami mau memberikan korban persembahan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang hadir pada petang hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita naikkan sebuah pujian Bapak Ibu, bahwa Dia Yesus yang hidup, yang telah naik ke surga. Di tempat di mana Dia berada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia justru sembayang buat kita.
dalam konteks dia sebagai imam besar, maka dia melakukan tugasnya, yaitu berdoa syafaat bagi Bapak, Ibu, dan saya. Kita naikkan pujian ini. Masuk dalam dunia yang fana, Dia sudah tinggalkan Allah Bapa karena dosa kita manusia. Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sembahyang buat anak-anaknya. Haleluya, Yesus sudah menang, putuskan kuasa kematian. Haleluya, sungguh Dia Allah yang menang atas maut selamanya. Dia hiduplah, Dia hiduplah, Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. bagi berdiri bersama-sama. Sekarang Dia sembahyang buat yang menunggu kedatangannya. Dalam darahnya yang tak tertumpah ada segala persoalan. Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita. Ku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh daripada Roh Kudus, Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga naik pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dan jika sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, menapaki hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Roh Kudus, kami mohon pimpinan dan tuntunan Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan yang akan menolong dan mengiring kami, sehingga setiap kami mampu hidup di dalam terang kebenaran firman-Mu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.